berbasis dengan agama, yang nantinya mereka akan menjadi sosok yang siap untuk meneruskan generasi bangsa dan tetap membumi. Seperti saya, alumni tahun 2015 yang saat ini berkecimpung di dunia multimedia, tepatnya di PT Radio Kota Kediri. Terima kasih Ulil Albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, alumni pesantren terpadu Darul Ulil Albab juga banyak yang melanjutkan pendidikannya di universitas terbesar Indonesia seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Erlangga, dan Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren terpadu Darul Ulil Albab The Prophetic Interpreted Education memiliki grand kurikulum. Kurikulum agung di pesantren terpadu Darul Ulil Albab ini adalah penanaman nilai 8 permata diri santri atau yang dikenal dengan sebutan Grapia. Grapia sendiri merupakan singkatan dari gemar berzikir, rajin belajar, aktif dalam kegiatan sosial, pandai bergaul, ikhlas dalam berjuang dan berderma, yakin dan mengamalkan firman-firman Allah, amanah dalam melaksanakan tugas-tugas, serta kreatif dan inovatif. Selain itu, pesantren terpadu Darul Ulil Albab The Prophetic Interpreted Education juga memiliki ekstrakurikuler yang excellent, yaitu kurikulum akhlak Qur'ani yang meliputi kajian tafsir akhlaki, tartil dan tahfidz Al-Quran, wirid Hizbul Quran dan sholawat Ulul Albab, serta hitobah yang diajarkan kepada seluruh santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ดิฉันนางสาวนราวัลย์พุทธเพลงหรือเรียกง่ายๆว่าไอเดียเป็นนักศึกษามาจากประเทศไทยอินชาอัลลอฮ์อิลมูที่ฉันได้รับจากอุลอัลบับเพียงพอที่จะทำให้ความฝันของฉันได้เป็นจริงอามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Pesantren terpadu Darul Ulil Albab memiliki dua keunikan di bidang kurikulum. Di antaranya, kepemimpinan Rasuli diberikan kepada seluruh santri dalam teori dan praktek berorganisasi dan wirausaha, khususnya pramuka santri. Kedua, keterampilan nabawi yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama di bidang usaha ekonomi pendidikan yang meliputi teori dan praktek, seperti berwirausaha, bertani, beternak, berdagang, dan berteknik. Bagian kedua terdapat pada bidang olahraga dan seni, seperti bola voli, futsal, berenang, berkuda, panahan, bela diri, dan drum band. Sebagai lembaga pendidikan terakreditas, pesantren terpadu Darul Ulil Albab The Prophetic Entrepreneur Education memiliki dua kurikulum pendidikan formal. Yang pertama berada di bawah naungan Kemendikbud seperti SD Islam Plus Ulul Albab, SMP Islam Ulul Albab, dan SMK Islam Ulul Albab yang memiliki 3 jurusan, diantaranya teknik komputer dan jaringan, multimedia, serta perbankan. Yang kedua berada di bawah naungan Kementerian Agama seperti Madrasah Aliyah Bilingual Ulul Albab, Madrasah Ula, Wustoh, dan Ulya, serta TPQ dan Ma'had Ahli Ulul Albab. Pesantren terpadu yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulil Albab siap untuk mengemban amanah Anda, menjadikan putra-putri Anda sebagai pemimpin bangsa, ulama, cendekiawan, konglomerat yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak Qur'ani, unggul, unik, serta kompetitif. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu tentang Ulul Albab yang sekarang. Yang akan datang ini kita sebetulnya mulai semester ini, tapi ya masih belum bisa berjalan dengan baik, kecuali dalam hal-hal yang tradisi yang sudah kita biasakan jauh hari sebelumnya. Untuk konsep-konsep yang intensif sepertinya belum begitu sempurna.
sehingga masih banyak perlu dukungan. Ya alhamdulillah, berarti tahun depan insya Allah akan semuanya ready dengan sempurna. Saya kira demikian. Monggo. Terima kasih, kita kasih aplaus ya untuk Pondok Pesantren Darul Ulil Albab, mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. Nah, ada beberapa poin yang tadi disampaikan. Memang dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren ini memang menjadi cambuk ya bagi para pesantren untuk terus berkembang begitu, menjawab pengakuan dari pemerintah terhadap pesantren. Nah, karena itu diperlukan sebuah yang tadi disampaikan Mas Soim Haris juga, bahwa pesantren di sini harus berinovasi, santri harus berinovasi menghadapi globalisasi, menghadapi modernisasi. Nah, bagaimana kemudian santri pesantren itu berinovasi, berkreasi menghadapi era modernisasi? Ini akan disampaikan lewat virtual. Kita sudah terhubung dengan Bapak Sarmuji, anggota DPR RI. Sudah terhubung belum ya? Nah, sambil menunggu sambungan dengan Pak Sarmuji, Mas Soim, tadi disampaikan bahwa kita sekarang sedikit tertinggal, Mas. Artinya memang sekarang sudah mulai bergerak gitu kan. Tetapi pesantren tertinggal karena memegang karakter, memegang identitas gitu ya. Sehingga yang tadi Pak Yai juga sampaikan, kadang-kadang sulit untuk menerima sesuatu yang baru itu masuk. Nah, ini kan tantangan nih Mas, ini kan sebenarnya tantangan. Bagaimana kemudian santri pesantren satu sisi mau mengambil atau bersahabat dengan kondisi sekarang, tapi sisi yang lain identitas karakter itu juga masih tetap ada. Itu gimana Mas caranya Mas, menurut Mas Haris? Iya, kita kan sudah punya ugeman di pesantren itu, al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, kan itu. Ini yang akan kita pegang sampai kapanpun gitu. Jadi kita jaga, pelihara barang baru yang baik, dan kita juga selalu mengambil barang baru juga yang jauh lebih baik, yang lebih baik gitu. Hari ini menurut saya Mas, pesantren itu justru menemukan relevansinya kembali gitu. Justru hari ini pesantren banyak lah, atau model pesantren, boarding school apa di kota, sudah modelnya begitu gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa lembaga pendidikan yang dibuat oleh pesantren itu yang dibutuhkan oleh zaman kita gitu. Dengan segala macam problema, kompleksitasnya dan sebagainya. Saya ini punya anak remaja atau gitu, itu baru tahu sulitnya jadi orang tua gitu, kan kira-kira gitu. Nah, kepada pergaulan dan kepada pendidikan apa kita ini mau menitipkan anak, kan gitu Pak Kiai. Karena kan nggak semua waktu kita untuk itu. Misalnya bapak-bapak ini kan yang pegawai negeri, yang pengusaha, yang bapak polisi, tentara gitu. Kan nggak mungkin dia harus jaga negara, masa jaga anak terus, kan nggak mungkin kan begitu. Pasti ada waktu anak dititipin kan begitulah. Nah sekarang nitipin kepada siapa yang paling aman kan gitu. Ini akhirnya orang modern ini kan pesantren. Nah itu pertama. Ternyata pesantren, setidak-tidaknya pesantren itu diduplikasi gitu. Hari ini orang bikin boarding school dan sebagainya dan macam-macam gitu. Itu menduplikasi konsep pesantren sebenarnya Mas ya? Pesantren gitu. Tapi pesantren itu apakah genuine dari kita? Ya enggak juga. Ini kan warisan panjang sejarah kita. Dulu di era Hindu-Buddha itu ya ada padepokan. Makanya ada yang bilang santri itu cantrik gitu. Walaupun ada yang bilang enggak gitu. Jadi yang namanya dulu kerajaan misalnya gini, Raja Majapahit gitu, pangerannya itu ya harus sekolah para pendeta Brahma. Nah, Brahma itu punya semacam padepokan begitu. Yang kelak itu juga cara itu diadopsi oleh Islam begitu. Jadi ya artinya bahwa sekarang kan menteri itu malah bikin full day school gitu. Itu kan ya mirip pesantren itu konsep-konsep pesantren. Ya yang saya mau katakan adalah ini relevan. Nah, relevan dan saya yakin kepercayaan pesantren masyarakat itu kepercayaannya itu 100% lah kepada pesantren itu. Artinya bahwa inilah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Gitu. Tentu mempunyai tradisi, nggak bisa mengelola orang begitu banyak kalau tidak punya pikiran tradisi-tradisi yang itu inherent. Salah satunya adalah apa? Ketaatan dan kesopanan. Kan itu penting.
Ini kadang-kadang kita nganggap itu tidak penting. Iya. Di Jepang itu negaranya maju, tapi di sana itu yang namanya hormat itu hormat betul gitu, sama senior. Kami begini hormat gitu, itu begitulah kira-kira. Dan di pesantren itu diajarkan iya, memang. gitu. Betul, Jadi betul. jangan dikira ketundukan pada kiai apa itu adalah bukan sebuah kekuatan. Itu juga kekuatan dari bangsa kita gitu. Nah, nanti apa yang baik? Yang baiknya nanti yang kita ambil dari luar apa? Ya ilmu pengetahuannya, kemajuannya kan begitu. Jangan dibalik gitu. Bukan ilmu pengetahuannya yang diambil, tapi perilaku bebasnya yang diambil gitu. Kan begitu, itu kan yang keliru Mas. Gitu. Baik, kita ke Pak Sarmuji dulu. Pak Sarmuji, assalamualaikum. Pak Sarmuji, assalamualaikum. Oh, masih ada masalah teknis. Jadi Pak Sarmuji ini anggota DPR RI yang nanti akan sedikit berbagi dengan kita bagaimana santri pesantren ini bisa berinovasi, berkreasi menghadapi era modernisasi seperti sekarang ini. Sudah tersambung kembali? Belum ya? Belum. Saya ke Pak Yai. Pak Yai, dari beberapa catatan Pak Yai yang pernah saya baca tentang terutama ketika Pak Yai mengulas intelijensi Al-Quran, ada konsep pendidikan yang disampaikan Pak Yai, yaitu seperti yang nama pesantren ini Ulil Albab gitu kan, bahwa tadzakur, tafakur dan amal soleh gitu. Nah, konsep pendidikan itu bagaimana kemudian menjadi sebuah